Oke baik, salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga malam hari ini saya membahas pertandingan Fulham menghadapi Chelsea dan laga-laga lainnya ya. Di laga pertama terlihat Fulham dengan formasi 4-2-3-1, Chelsea dengan formasi yang sama. Ada beberapa pemain yang akan absen, ada 4 pemain untuk Chelsea, 2 pemain untuk Fulham. Klasemen sementara Chelsea peringkat 7, Fulham peringkat 9. Saya mengira di laga ini Chelsea akan sangat sulit untuk bisa meraih kemenangan di kandang Fulham. Laga sangat berpotensi masih baik di tuan rumah ketimbang Chelsea. Berikutnya saya membahas pertandingan Ipswich menghadapi Arsenal. Terlihat di laga ini Ipswich dengan formasi 4-2-3-1, Arsenal dengan formasi 4-3-3. Ipswich terlihat ada sekitar 5, 6, 7 pemain akan absen, sedangkan Arsenal di laga ini ada 6 pemain. Klasemen sementara Arsenal peringkat 2, sedangkan Ipswich berada peringkat 18. Saya mengira di laga ini akan ada 3 gol, bahkan bisa lebih untuk laga Ipswich menghadapi Arsenal ya. Selanjutnya di laga yang ketiga saya membahas pertandingan tuan rumah Manchester United menghadapi Wolves. Terlihat di laga ini Manchester dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Wolves dengan formasi 3-4-2-1, formasi yang sama. Tuan rumah Manchester terlihat di laga ini ada 4-5-6 pemain akan absen, sedangkan untuk tim tamu itu ada 8 pemain untuk Wolves ya. Klasemen sementara ini pada yang papan bawah, Wolves pada peringkat 17, Manchester peringkat 14. Laga sangat berpotensi bisa berakhir di skor imbang. Nampaknya Manchester akan sangat sulit untuk bisa meraih kemenangan di kandang sama menghadapi Wolves. Kemudian saya membahas pertandingan dari La Liga Spanyol. Tuan rumah Real Valladolid menghadapi Osasuna. Terlihat di laga ini Real Valladolid dengan formasi 4-1-4-1. Osasuna di laga ini dengan formasi 5-3-2 ya. Sekitar ada 2 pemain akan absen untuk Valladolid, begitu juga dengan Osasuna. Klasemen sementara Osasuna peringkat 13, Valladolid peringkat 20. Saya mengira di laga ini kemungkinan besar tidak akan terjadi 3 gol ya, maksimal 2 gol saja untuk laga Valladolid menghadapi Osasuna. Di laga lainnya saya membahas pertandingan tuan rumah Real Madrid menghadapi Atletico Bilbao. Terlihat di laga ini Real Madrid dengan formasi 4-1-2-1-2 ya, ini dia formasi. Sedangkan untuk Bilbao dengan formasi 4-2-3-1 ada sekitar 4 pemain akan absen untuk Real Madrid. Bilbao di laga ini 2 pemain. Klasemen sementara Madrid peringkat 2, Atletico Bilbao berada di peringkat 4. Saya mengira di laga ini nampaknya Real Madrid akan mampu meraih kemenangan di kandang sama menghadapi Atletico Bilbao. Selanjutnya saya membahas pertandingan Villarreal menghadapi Real Sociedad. Di laga ini terlihat Villarreal dengan formasi 4-4-2, Sociedad di laga ini dengan formasi 4-2-3-1 ya. Tuan rumah Real di laga ini sekitar ada 5 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk tim tamu Sociedad ada 7 pemain ya. Klasemen sementara Villarreal peringkat 5, Sociedad peringkat 10. Dari peringkat sementara cukup jauh, tetapi saya mengira laga ini bisa imbang ataupun hanya selisih 1 gol saja. Kemudian saya pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Bologna menghadapi Inter Milan. Terlihat di laga ini Bologna dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Inter Milan di laga ini dengan formasi 3-5-2 ya. Sekitar ada 4 pemain akan absen untuk tuan rumah Bologna, begitu juga dengan Inter Milan. Inter Milan sementara ini berada di puncak klasemen ya, poin yang sama dengan Napoli. Bologna berada di peringkat 5. Saya mengira laga ini imbang ya, mungkin besar laga ini imbang. Nampaknya Bologna sangat kuat di laga ini. Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan Inter Milan menghadapi Atalanta. Di laga ini terlihat Inter Milan dengan formasi 3-4-3, sedangkan Atalanta dengan formasi 3-4-3, formasi yang sama ya. Tuan rumah AC Milan ada 3 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk tim tamu untuk Atalanta ini ada 6 pemain. Klasemen sementara Milan peringkat 9, Atalanta peringkat 3. Untuk laga ini sangat berpotensi berada di tuan rumah Milan ketimbang Atalanta. Kemudian dari Bundesliga Jerman saya membahas pertandingan Augsburg menghadapi Frankfurt. Terlihat di laga ini Augsburg dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Frankfurt dengan formasi 4-2-3-1 ya. Tuan rumah Augsburg ada 3 pemain mereka yang akan absen, begitu juga dengan Frankfurt. Klasemen sementara di mana tuan rumah Augsburg berada peringkat 10, sedangkan Frankfurt berada peringkat 3 sementara. Dari klasemen sementara cukup jauh. Nampaknya di laga ini Augsburg lebih berpotensi untuk bisa meraih kemenangan di kandang ketimbang Frankfurt ya. Selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Borussia Dortmund menghadapi Borussia Mönchengladbach. Di laga ini Dortmund dengan formasi 3-4-1-2, sedangkan Borussia Mönchengladbach di laga ini dengan formasi 4-2-3-1. Dortmund di laga ini ada 3 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk tim tamu Gladbach ini ada 6 pemain. Klasemen sementara di mana tuan rumah Dortmund berada di peringkat 9, sedangkan Borussia Mönchengladbach berada di peringkat 8. Kedua tim ini hanya selisih 2 poin saja dari pengamatan Spezia sendiri. Nampaknya di laga ini Dortmund akan mampu meraih kemenangan di kandang sama Borussia Mönchengladbach.